amount of alcohol that's beneficial to the body or the mind for people under the age of 40. Now, the new report published on Thursday in the Lancet Journal says that people who drink have a greater risk of alcohol-related auto accidents and injuries and homicides and other potential health threats. But researchers say Di tengah era globalisasi, dinamika ekspor dan impor dalam perdagangan global semakin berkembang. Ekspor dan impor adalah dua pilar utama dalam perdagangan internasional yang memainkan peran kunci dalam perekonomian global, yang dimana praktik tersebut merupakan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di seluruh dunia. Dinamika ekspor dan impor telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan dalam kebijakan perdagangan. Keterbukaan negara untuk ekspor dan impor merupakan fondasi dari perdagangan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan. Keterbukaan negara untuk ekspor dan impor membawa sejumlah manfaat, salah satunya memperluas kesempatan bagi produsen dan eksportir untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar global yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditas ekspor dan impor yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan pasar minuman beralkohol yang tumbuh dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan data menurut statista.com yang menunjukkan bahwa pasar minuman beralkohol di seluruh dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,40%. Dihitung pada tahun 2024 sampai 2028 yang menghasilkan volume pasar sebesar 1.271 miliar US dollar pada tahun 2028. Pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan ini karena adanya beberapa faktor. Di antaranya yang pertama faktor perubahan preferensi pelanggan, yang dimana konsumen di seluruh dunia semakin mencari minuman beralkohol yang unik dan premium. Mereka bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi yang menawarkan cita rasa dan pengalaman yang berbeda. Faktor yang kedua adalah tren yang muncul seperti kebangkitan e-commerce, yang dimana platform online telah memudahkan konsumen untuk menjelajahi dan membeli berbagai macam minuman beralkohol dari kenyamanan rumah mereka. Hal ini telah membuka saluran distribusi baru bagi merek-merek mapan dan produsen skala kecil, sehingga memungkinkan mereka menjangkau basis pelanggan yang lebih besar. Faktor yang ketiga adalah faktor makroekonomi yang mendasarinya, yang dimana pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan urbanisasi merupakan suatu pendorong utama perluasan pasar, yang dimana seiring pertumbuhan ekonomi, konsumen memiliki daya beli yang lebih besar dan bersedia membelanjakan uangnya untuk minuman beralkohol premium. Keberadaan minuman beralkohol memang telah lama menjadi salah satu bagian dari peradaban manusia. Berbagai bentuk minuman beralkohol telah menjadi salah satu komoditas perdagangan di pasar dunia yang berpotensi menguntungkan, terutama minuman beralkohol jenis bir. Berdasarkan data tersebut, bir adalah salah satu aspek tertinggi minuman beralkohol di pasar global. Dengan demikian, minuman bir memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai bagian integral dari pasar bir global. Menurut data Box, sepanjang tahun 2021, masyarakat sedunia mengonsumsi bir sebanyak 185,6 juta kiloliter. Hal ini tercatat dalam laporan Global Beer Consumption Report in 2021 yang dirilis perusahaan produsen minuman beralkohol Jepang, yaitu Kirin Holdings. Pada tahun 2021, Asia menjadi wilayah dengan konsumsi bir terbesar yang menguasai pangsa pasar 31,4%. Dengan total konsumsi bir di wilayah ini mencapai 58,28 juta kiloliter. Menurut Kirin Holdings dalam laporannya menyatakan, konsumsi bir tahunan di Asia adalah yang tertinggi di dunia selama 14 tahun berturut-turut, dengan peningkatan sebesar 3,5% dari tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, naiknya konsumsi bir di Asia terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi di Tiongkok dan India, masing-masing sebesar 5,6%
dan 28,2% year on year. Maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Asia menjadi kawasan terbesar konsumsi bir global. Kawasan Asia terdiri dari berbagai negara, salah satunya Cina. Cina merupakan negara dengan konsumsi bir tertinggi di dunia pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan berdasarkan data menurut Kirin Holding Company dalam data box menyatakan konsumsi bir global mencapai 185,6 juta kiloliter pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya, year on year. Saat itu, konsumsi bir global mencapai 178,46 juta kiloliter per 2020. Kirin Holding mencatat, Tiongkok berada di peringkat pertama negara dengan konsumsi bir tertinggi di dunia selama 19 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Pada tahun 2021, Tiongkok tercatat telah mengkonsumsi bir sebanyak 38,09 juta kiloliter. Angka tersebut meningkat 5,6% year on year dari konsumsi sebelumnya yang mencapai 36,08 juta kiloliter pada tahun 2020. Pasar bir Tiongkok telah berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama disebabkan oleh sejumlah besar investasi asing dan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumen yang disebabkan oleh program reformasi ekonomi pemerintah. Selama 2 dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi pasar bir terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat. Di Tiongkok, orang minum bir karena berbagai alasan. Kegunaan yang paling umum adalah konsumsi sendiri, mencocokkan minuman dengan makanan atau camilan, dan konsumsi di bar, restoran, dan di rumah. Tren utama dalam industri bir di Cina yaitu salah satunya rasa bir craft, sebagaimana tercantum dalam data. Maka dapat disimpulkan, bir craft memiliki potensi yang besar sekali untuk bisa masuk di pasar Cina. Pada tahun 2026, pasar bir Tiongkok diperkirakan akan mencapai 151 miliar US dollar dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Industri ini kemungkinan akan terus tumbuh karena faktor-faktor seperti peningkatan impor jelai, harga eceran rata-rata bir yang murah di Tiongkok, peningkatan konsumsi bir di kalangan generasi milenial, dan laju urbanisasi yang cepat. Namun demikian, beberapa tren positif yang penting akan muncul, termasuk meningkatnya preferensi konsumen terhadap bir tradisional, peningkatan penjualan bir online, meningkatnya selera terhadap bir premium, dan peningkatan konsumsi bir non-alkohol. Selain itu, kembalinya perjalanan sebelum pandemi dan pertukaran internasional kemungkinan akan merangsang meningkatnya selera terhadap barang-barang impor, yang juga muncul dari meningkatnya preferensi terhadap bir impor di Tiongkok. Dari berbagai data-data yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya Cina merupakan negara yang berpotensi menguntungkan untuk dijadikan sebagai negara tujuan ekspor bir berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya bir Singaraja, bir craft asal Bali yang memiliki rasa yang khas dan otentik.
Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dan profil produk. Produk PT Beverindo Indah Abadi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. BIA ini merupakan anak perusahaan dari PT Perindustrian Bapak Dijenggot yang didirikan pada tahun 1997 dan berlokasi di Semarang di Jawa Tengah. Salah satu lini produk PT Beverindo Indah Abadi ini ialah memproduksi minuman bir yang produknya itu bernama Bir Singaraja. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil produknya. Bir Singaraja adalah bir craft atau bir artesanal yang diproduksi oleh PT Beverindo Indah Abadi di Bali. Bir ini diluncurkan pada tahun 2018 dan merupakan bir craft pertama yang diproduksi secara komersial di Indonesia. Bir Singaraja ini menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi seperti air pegunungan Bali, malt barley, dan hop. Bir ini memiliki rasa yang unik dan khas dengan aroma buah-buahan tropis dan rasanya sedikit pahit. Karakteristik bir Singaraja ini, jenis birnya itu bir craft lager, warnanya itu warna kuning keemasan. Alkoholnya ada 5,2% ABV, rasanya itu segar, sedikit pahit dengan aroma buah-buahan tropis. Bir Singaraja ini telah mendapatkan penghargaan internasional dan telah menjadi salah satu bir craft ternama di Indonesia. Bir ini disukai oleh para pecinta bir craft karena rasa dan aromanya yang khas, serta karena menggunakan bahan-bahan baku lokal berkualitas tinggi. Bir Singaraja ini tersedia di berbagai bar, restoran, dan toko minuman beralkohol di Bali ataupun kota-kota besar yang ada di Indonesia. Seperti produk lainnya, tentu Bir Singaraja juga mempunyai manfaat. Berikut adalah manfaat dari Bir Singaraja. Bir Singaraja adalah minuman yang menyegarkan, tentu cocok dinikmati saat bersantai atau saat berkumpul dengan teman dan keluarga. Bir Singaraja adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan memilih Bir Singaraja, Anda juga turut mendukung perekonomian lokal dan pertumbuhan industri di daerah Singaraja. Bir Singaraja juga menawarkan rasa dan aroma yang khas dan memberikan pengalaman minum yang unik dan berbeda dari bir lainnya. Bir Singaraja mungkin juga menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal, memperkaya pengalaman minuman Anda dengan cerita dan sejarah yang kaya juga. Menikmati Bir Singaraja bukan hanya sekedar minum, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang membanggakan warisan dan kebanggaan lokal mereka. Jadi, dengan memilih Bir Singaraja, Anda tidak hanya mendapatkan minuman yang berkualitas tinggi, tetapi juga turut serta dalam mendukung komunitas dan melestarikan tradisi lokal yang berharga. Minuman Bir Singaraja juga tentu memiliki keunggulan tersendiri. Setiap varian Bir Singaraja memiliki karakteristik rasa yang terdefinisi dengan amat jelas, mulai dari yang ringan, yang segar, hingga yang kaya dan yang berani. Misalnya ada yang menonjolkan rasa buah-buahan lokal atau rempah-rempah tradisional yang memberikan pengalaman sensorik yang unik bagi para penikmatnya. Produsen minuman Bir Singaraja juga seringkali sangat memperhatikan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Ini termaksud penggunaan malt premium, hop aroma yang segar, air bersih yang bermutu tinggi, dan ragi yang dipilih dengan cermat untuk menghasilkan bir dengan kualitas dan citra rasa yang optimal. Minuman Bir Singaraja diproduksi juga melalui proses pembuatan yang teliti dan sangat terkontrol. Secara tahap pencampuran bahan baku hingga fermentasi, penyaringan, dan proses finishing. Pun setiap langkah dipantau dengan cermat untuk memastikan konsistensi dan mutu produk. Produsen minuman Bir Singaraja seringkali juga menciptakan inovasi yang baru dalam varian rasa dan jenis bir mereka. Mungkin dengan menggabungkan bahan-bahan lokal yang unik seperti rempah-rempah eksotis atau buah-buahan tropis untuk menciptakan bir dengan karakteristik rasa yang baru dan yang menarik. Minuman Bir Singaraja juga seringkali menggambarkan warisan dan budaya lokal, baik melalui label kemasan yang menampilkan gambar-gambar ikonik atau melalui cerita-cerita yang terkait dengan sejarah daerah atau kebiasaan lokal yang unik. Produsen minuman Bir Singaraja biasanya mematuhi standar dan kualitas dan kepatuhan yang diakui, baik dari segi kebersihan, keamanan pangan, maupun etika produksi. Hal ini tuh memberikan kepercayaan tambahan bagi konsumen mengenai kualitas dan integritas produk. Produsen
minuman bir Singaraja juga seringkali responsif terhadap umpan balik konsumen dan tren pasar. Mereka dapat mengadaptasi atau mengembangkan varian baru berdasarkan permintaan dan preferensi konsumen untuk memastikan bahwa produk mereka relevan dan dapat selalu dinikmati dan diminati di pasar yang selalu terus berubah kapanpun. Another sour turn in trade relations with Beijing, winemakers the latest to be caught in the crossfire. Back in April, the Chinese ambassador made... Di chapter sebelumnya kita telah melihat data-data yang sudah dipaparkan oleh teman saya, mulai dari data pasar alkohol di seluruh dunia, data konsumsi alkohol di seluruh dunia, dan bahkan lebih spesifiknya lagi data konsumsi bir di seluruh dunia, di mana menurut Kirin Holdings Company, Asia merupakan pengkonsumsi bir terbanyak. Bahkan dari data yang sebelumnya dijelaskan itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tuh, bahkan sampai tahun 2028 menurut prediksi. Oleh karena itu, minuman alkohol, khususnya bir, sangat memiliki potensi untuk dipasarkan secara global. Nah, di chapter sebelum ini, kita juga telah mengenalkan dan juga membahas bir buatan negara Indonesia, yaitu bir Singaraja. Seperti yang dibahas sebelumnya, bir Singaraja adalah minuman khas untuk racikan asli dari orang-orang Bali, dan juga ternyata memiliki keunggulan, yaitu rasa dan aromanya yang beraneka ragam, pemilihan bahan yang berkualitas, dan produksi yang terjaga, serta keunggulan dalam mengenalkan budaya Indonesia dituang dalam produk kemasan bir Singaraja. Nah, keunggulan tersebutlah yang bisa menjadi salah satu kekuatan untuk bisa meraih potensi di pasar global di Indonesia. Penjualan minuman beralkohol, khususnya bir, memang mengalami keterbatasan perizinan, di mana masyarakat Indonesia memang tidak boleh sembarangan menjual, belikan, atau bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa perizinan yang jelas. Tapi kita kali ini membahas mengenai potensi ekspansi ke luar negeri. Nah, bir itu berpotensi dijual di Indonesia hanya di tempat yang banyak wisatawan asing, salah satunya itu Bali. Nah, di tempat seperti itulah kita dapat mempromosikan minuman beralkohol kepada wisatawan asing agar nantinya bisa tersebar luas melalui mereka yang mungkin akan mengenalkannya di negaranya. Nah, bir itu sangat berpotensi untuk kita jual di pasar global karena beberapa negara dunia ini tidak banyak membatasi jual beli minuman beralkohol. Oleh karena itu, penjualan bir sebenarnya sangat berpotensi untuk bisa ekspansi ke luar negeri. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh data yang lebih spesifik, yaitu pengkonsumsi bir di seluruh dunia, di mana Asia menjadi yang tertinggi. Nah, kali ini kita akan lebih menspesifikannya lagi, yaitu di mana bir yang kita kenalkan, yaitu bir Singaraja, dapat berpotensi menjual produknya ke negeri tirai bambu, yaitu Cina. Pasar bir Tiongkok telah berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama disebabkan oleh sejumlah besar investasi asing dan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumen yang disebabkan oleh program reformasi ekonomi pemerintah. Selama 2 dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi pasar bir terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2023, pendapatan di segmen bir diperkirakan mencapai 131,5 dolar US. Dan pasar diperkirakan akan terus tumbuh pada angka pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,98% di tahun 2023 dan 2025. Kita lihat data top market bir Cina pada tahun 2021. Berdasarkan data ini, terlihat bahwasannya merek lain pada angka 29,6% yang menunjukkan angka tertinggi. Maka dari itu, potensi bir Singaraja ini untuk masuk ke pasar Cina sangatlah besar. Terlebih, ada argumen yang menyatakan bahwasannya konsumen bir di Cina telah sedikit berubah dalam preferensi konsumen terhadap bir. Pelanggan di Tiongkok sangat ingin memanjakan diri mereka dengan merek bir internasional yang lebih mahal dibandingkan merek lokal dalam hal memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Ada beberapa tren mengapa di Tiongkok mengalami perkembangan begitu pesat. Tren utama dalam industri bir di Tiongkok yaitu yang pertama, rasa bir kerajinan. Produksi kerajinan bir misalnya dimulai di Tiongkok pada akhir tahun 2000-an dengan latar belakang meningkatnya persaingan dan perubahan selera pelanggan.
ketika pembuat bir regional bereksperimen dengan membuat bir, pabrik mikro bermunculan di seluruh negeri. Urbanisasi yang pesat juga membawa perubahan gaya hidup khususnya di kalangan generasi anak muda di Tiongkok dan kemungkinan masyarakat membeli bir khusus. Nah, pada tahun 2025 diperkirakan 50% dari seluruh konsumsi bir di Tiongkok dan 72% dari seluruh pengeluaran bir akan terjadi di luar rumah seperti di bar dan restoran. Selain itu, konsumen Tiongkok mulai memilih bir premium dibandingkan bir yang diproduksi secara massal dan lebih murah. Yang kedua, ada e-commerce sebagai saluran distribusi utama. Antara tahun 2020 dan 2022, dunia usaha harus lebih bergantung pada e-commerce untuk distribusi produk karena ketidakpastian lockdown dan pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Di platform Tmall, pendapatan dan volume penjualan bir meningkat masing-masing sebesar 48,2% dan 42,5% pada tahun 2020 dibandingkan tahun lalu. Sementara rata-rata harga bir online meningkat sebesar 4% pada periode yang sama. Yang ketiga, yaitu bar bertema bir yang berkembang. Kedai dan bar bertema bir telah berkembang pesat di Cina. Total pendapatan industri kedai minuman dalam negeri meningkat dengan CAGR sebanyak 8,7% di antara tahun 2015 sampai tahun 2019 dan diperkirakan akan terus mencapai 18,8% pada tahun 2025. Meskipun jumlah kedai minuman terus meningkat, namun tingkat penetrasi dan konsentrasinya masih rendah, yang menunjukkan bahwa ambang masuk industri ini rendah yang akan menyebabkan persaingan pasar yang ketat dengan menciptakan suasana yang baik bagi konsumen dan menyediakan bir berkualitas tinggi dan relatif terjangkau. Kedai minuman dapat semakin menarik minat konsumen yang meningkatkan daya saing mereknya sendiri. Yang keempat itu ada keberlanjutan dan netralitas karbon di Cina. Ketika teknologi baru yang lebih bersih terus bermunculan dan bahkan menumbangkan seluruh industri dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak merek konsumen yang bergabung untuk mencapai netralitas karbon tersebut. Dengan mengoptimalkan kemasan dan meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan dalam produksi, mereka menyampaikan komitmen merek terhadap pembangunan keberlanjutan dan kepada konsumen. Dari perspektif pengemasan produk bir, misalnya mengoptimalkan pengemasan merupakan langkah pertama untuk mempromosikan daur ulang yang memerlukan partisipasi aktif dari perusahaan produksi. Nah, pada tahun 2026, pasar bir Tiongkok diperkirakan akan mencapai 151 miliar US dollar dengan pertumbuhan CAGR sebesar 5,07%, di mana industri ini kemungkinan akan terus tumbuh karena faktor-faktor seperti peningkatan impor jelai, harga eceran rata-rata bir yang murah di Tiongkok, peningkatan konsumsi bir di kalangan generasi milenial dan juga Gen Z, dan juga laju urbanisasi yang sangat pesat di Tiongkok. Dengan hal tersebut, tingginya konsumsi bir di Cina dan diproyeksikan akan tumbuh setiap tahunnya yang berdasarkan data-data yang telah disampaikan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bir Singaraja memiliki potensi untuk bisa memasuki pasar Cina, di mana keunggulannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bir Singaraja telah mendapatkan banyak penghargaan internasional dan telah menjadi salah satu bir craft ternama di Indonesia. Bir ini disukai oleh para pecinta bir craft karena rasa dan aromanya yang khas serta karena menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas tinggi, sehingga bir Singaraja adalah bir craft kebanggaan Indonesia yang memiliki rasa unik dan khas. Bir Singaraja merupakan bir craft kebanggaan dari Bali, di mana bir ini memiliki potensi yang sangat besar untuk tidak hanya menjadi primadona lokal saja, tapi juga bisa mendunia. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan pada chapter sebelumnya, maka perlu ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bir Singaraja ini untuk memperluas dan juga meningkatkan cakupan pasarnya di skala global. Dalam menentukan tindakan yang akan diambil, kami menggunakan beberapa pendekatan metode analisis. Dan hal yang pertama ialah analisis STP yang mungkin akan membantu bir Singaraja ini untuk bisa lebih menerapkan strategi pemasarannya agar lebih tepat sasaran. Oke, yang pertama segmenting. Jadi bir Singaraja ini dapat membagi pasar globalnya berdasarkan beberapa segmen.
Yang pertama, terdapat aspek geografi, di mana bir Singaraja ini bisa melakukan segmentasi berdasarkan negara dengan budaya konsumsi bir yang tinggi. Di antaranya ada Amerika, Brazil, Rusia, Meksiko, dan Cina. Dan terus untuk Cina, terdapat beberapa provinsi yang sekiranya berpotensi. Di antaranya ada Shandong, Guangdong, Zhejiang, dan juga Sichuan. Lalu yang kedua, terdapat aspek demografis, di mana rentang usianya yaitu dari 21 sampai 55 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Lalu yang ketiga, terdapat aspek psikografis, di mana konsumen yang sekiranya berminat pada traveling dan kuliner. Lalu yang keempat, terdapat aspek perilaku, di mana terdapat konsumen yang mengetahui, menyukai, dan sering mengkonsumsi bir craft. Nah, selanjutnya ialah targeting. Jadi, bir Singaraja ini akan menerapkan pemasaran terkonsentrasi atau yang sering dikenal dengan concentrate marketing. Nah, jadi concentrate marketing ini atau yang sering dikenal juga dengan niche marketing, yaitu merupakan strategi cakupan pasar di mana perusahaan mengejar pangsa besar salah satu ataupun beberapa segmen dari sebuah ceruk atau niche. Nah, kita akan mungkin menargetkannya di Cina. Jadi kita akan menargetkan yang pertama penikmat bir craft di negara Cina. Yang kedua, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke negara Cina dan memiliki minat pada bir craft. Ketiga, terdapat bar, restoran, dan juga toko minuman beralkohol premium di Cina yang ingin menawarkan bir craft unik dan juga berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya terdapat festival dan acara bir internasional yang sekiranya bisa menjadi potensi untuk bir Singaraja ini masuk ke pasar tersebut. Lalu yang ketiga ialah positioning, di mana bir Singaraja ini dapat memposisikan dirinya di pasar Cina sebagai yang pertama, bir craft premium khas dari Bali dengan cita rasa unik dan autentik yang terinspirasi dari budaya Bali. Lalu yang kedua ialah bir berkualitas tinggi yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami terbaik dari Indonesia dan proses produksi yang berkelanjutan. Jadi bir Singaraja ini memiliki slogan Pride of Indonesia, yang mana menekankan bahwa bir ini adalah produk khas dari Indonesia. Lalu yang kedua, mungkin kita akan membahas dengan menggunakan metode pendekatan marketing mix. Di antaranya terdapat 4P, yaitu produk, place, price, and promotion. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai produk. Jadi pada bagian produk terdapat beberapa aspek, di antaranya yang pertama ya desain. Desain kemasan bir Singaraja ini menonjolkan ciri khas Bali, di mana pada logo bir Singaraja ini menggunakan logo kepala singa yang terinspirasi dari Gunung Singaraja. Dengan desain yang klasik dan elegan, logo ini melambangkan kekuatan dan keteguhan dari brand bir Singaraja ini. Lalu yang kedua, terdapat warna. Jadi warna utama dari Singaraja ini adalah coklat emas yang memberikan kesan hangat dan juga premium. Warna ini juga terinspirasi dari warna gandum malt yang digunakan dalam pembuatan bir. Lalu yang ketiga ada tipografi. Jadi bir Singaraja ini menggunakan tipografi yang sederhana dan juga mudah untuk dibaca dengan font yang klasik dan elegan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan berkelas dan profesional. Lalu yang kedua, terdapat aspek branding. Jadi nama Singaraja ini berasal dari bahasa Indonesia yang menandakan produk ini adalah produk khas Indonesia dengan kepala singa yang melambangkan kekuatan dan juga keteguhan. Nah, yang ketiga terdapat aspek kemasan. Jadi pada bir Singaraja ini terdapat beberapa kemasan, di antaranya ada kaleng dan juga botol. Jadi untuk botol ini terdapat kemasan botol terdapat yang berisikan 620 ml dan juga 330 ml. Begitupun dengan kaleng terdapat yang 500 ml dan juga 330 ml. Lalu yang keempat terdapat aspek variasi. Jadi Singaraja ini memiliki pilsner beer
yaitu bir lager klasik dengan rasa yang segar dan ringan. Lalu yang kedua ada Singaraja Anggur Merah, di mana bir lager dengan rasa manis dan fruity dipadukan dengan rasa anggur merah. Lalu selanjutnya terdapat Singaraja Anggur Putih, di mana bir lager ini memiliki rasa yang manis dan fruity dipadukan dengan rasa anggur putih. Setelah pada bagian produk, mungkin kita akan melanjutkan kepada bagian price. Jadi untuk harga bir Singaraja ini terdapat beberapa variasi tergantung pada jenis kemasan dan juga lokasi pembelian. Nah, mungkin kisaran dari harga bir Singaraja ini, yang pertama ialah Singaraja Stainless Beer dengan kemasan botol 620 ml itu terdapat di kisaran 35.000. Lalu yang kedua ada Singaraja Stainless Beer kemasan botol yang 320 ml itu kisaran 25.000. Lalu Singaraja Stainless Beer kemasan kaleng 500 ml itu 33.000. Lalu terdapat Singaraja Stainless Beer kemasan kaleng 320 ml pada kisaran 22.000. Lalu ada Singaraja Apidin Beer kemasan kaleng dengan isi 320 ml dengan harga 26.000. Dan yang terakhir ada Singaraja Amidin pada kemasan kaleng 320 ml dengan kisaran harga 26.000. Jadi harga bir Singaraja ini akan lebih tinggi apabila sudah memasuki pasar Cina, karena mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti pajak, bea cukai, dan juga biaya distribusi. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pada bagian place. Jadi yang pertama, bir Singaraja mungkin harus membangun jaringan distribusi yang kuat di Cina, seperti bekerja sama dengan importir, distributor, dan juga pengecer. Lalu yang kedua, bir Singaraja ini dapat memanfaatkan peluang untuk memasuki pasar modern, seperti supermarket, hypermarket, dan juga minimarket di Cina. Dan yang ketiga, bir Singaraja ini dapat memanfaatkan saluran penjualan online, seperti e-commerce dan juga marketplace untuk menjangkau konsumen di Cina. Nah, yang terakhir mungkin bagian promotion, di mana bir Singaraja ini perlu membangun branding yang kuat di Cina dengan menonjolkan ciri khas Bali dan juga budaya Indonesia. Lalu yang kedua, bir Singaraja dapat melakukan kampanye iklan yang efektif di berbagai media, seperti media sosial, televisi, dan juga media cetak. Dan ketiga, bir Singaraja ini dapat berpartisipasi dalam pameran dan juga festival internasional untuk meningkatkan visibilitas merek di pasar global. Lalu, bir Singaraja ini dapat menjalin kerjasama dengan influencer dan juga call ataupun key opinion leader di Cina untuk mempromosikan produknya. Nah, setelah kita membahas mengenai pendekatan dari analisis STP dan juga market mix, agar lebih komprehensif lagi, kita akan membahas dengan pendekatan analisis TAWS, yang dimana analisis TAWS ini merupakan sebuah matriks yang sekiranya akan membantu manajemen dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman perusahaan, serta mengidentifikasi strategi yang sekiranya akan tepat untuk mengatasi ancaman dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan seharusnya. Oke, yang pertama terdapat aspek trade, di mana yang pertama ialah persaingan yang ketat. Hal ini dikarenakan banyaknya merek-merek pesaing yang sudah memiliki brand awareness yang kuat di pasar Cina dan juga pada produk bir lokal, yang mana hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi bir Singaraja ini untuk bersaing dengan kompetitif. Persaingan ini dengan perusahaan minuman beralkohol global dan regional bisa mempengaruhi pangsa pasar bir Singaraja di Cina, terutama pesaing yang memiliki brand awareness kuat di global seperti Heineken ataupun yang lainnya. Kedua, ada regulasi pemerintah, di mana regulasi seperti bea masuk dan juga pajak impor bir alkohol di Cina itu sangat tinggi, yang akan mempengaruhi harga bir Singaraja menjadi lebih tinggi. Lalu ada fluktuasi nilai tukar mata uang,
Hal ini juga tentu akan mempengaruhi keuntungan Bir Singaraja dari ekspor ke Cina tersebut. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai opportunities ataupun peluang yang ada di pasar Cina. Yang pertama ialah permintaan minuman beralkohol yang tinggi, khususnya jenis beer craft. Jadi permintaan minuman beralkohol terus meningkat sehingga tentu akan membuka peluang bagi Singaraja untuk memasuki pasar Cina. Yang kedua, perkembangan pariwisata global. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Bir Singaraja untuk menjangkau konsumen negara Cina. Yang ketiga, besarnya pasar minuman beralkohol jenis bir di Cina, yang mana hal ini dapat menjadi peluang Bir Singaraja untuk memasuki pasar di Cina. Yang keempat, terdapat teknologi, di mana Bir Singaraja ini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya dan menjangkau konsumen global secara lebih luas. Jadi Bir Singaraja ini dapat memanfaatkan e-commerce, marketplace, dan lain-lain untuk memasarkan produknya. Yang kelima, mungkin terdapat dukungan pemerintah, di mana pemerintah Indonesia mendukung ekspor dari produk-produk lokal. Oke, mungkin yang ketiga, kita akan membahas mengenai weakness ataupun kelemahannya. Nah, jadi yang pertama ialah terdapat kapasitas produksi yang terbatas, di mana hal ini dapat menghambat kemampuan Bir Singaraja untuk memenuhi permintaan pasar global. Yang kedua, mungkin kelemahan dari Bir Singaraja ini ialah belum memiliki branding yang kuat di pasar global. Lalu yang terakhir ialah pembahasan mengenai strength ataupun kekuatan dari Bir Singaraja ini. Yang pertama, Bir Singaraja ini udah menjadi merek yang kuat di Bali. Jadi Bir Singaraja ini dikenali oleh masyarakat dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Hal ini menjadi brand awareness Bir Singaraja bagi wisatawan dan lokal ataupun mancanegara yang pernah berkunjung ke Bali. Lalu yang kedua, kekuatan dari Bir Singaraja ini ialah memiliki cita rasa yang khas dari Bali, di mana Bir Singaraja ini berbeda dengan produk serupa dengan yang lainnya. Jadi nama kota Bali dikenal oleh banyak orang, yang mana hal itu akan menjadi peluang dan juga kekuatan bagi Singaraja untuk menentukan positioning di benak konsumen ataupun pasar Cina sebagai bir premium khas Bali dari Indonesia. Ritual yang kita banggain, Abidin, anggur merah, bir dingin. Berawal dari sebuah racikan, jadi momen yang penuh keseruan. Ini minuman penemuannya anak muda Indonesia. Di setiap tongkrongan pasti selalu ada. Nyarinya juga gampang. Soalnya ada di mana-mana. Cara nikmatinnya nggak usah ditanya, ada-ada aja. Gelas plastik, Teko, sekantung gede, pakai galon aja ada. Iya, serandom itu. Rasanya yang gak ada dua, bisa nyatuin semua anak tongkrongan di mana aja. Abidin, kreativitas anak bangsa Indonesia, banggain deh. Ritual yang terus dinantiin, sekarang Abidin bisa dinikmatin. Abidin, ritual legendaris.